Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Luwu Utara. Selamat mendengarkan. Kita berjumpa kembali dalam program Insani. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa memuji dan memuluhurkan nama-Mu, karena pada saat ini Engkau kembali berkenan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami serahkan diri kami ke dalam bimbingan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Semoga Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu membuka hati kami dan membuka batin kami, iman kami kepadamu agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik dan menemukan butir-butir pemenungan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca pendasaran permenungan kita pada hari ini. Dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai dengan 48. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu pada masa kanak-kanak kita waktu mengikuti sekolah minggu yang saya masih ingat sampai sekarang. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas hari ini
mengisahkan bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan rumah yang hendak mengangkat salah seorang dari hamba-hambanya untuk menjadi pengurus rumah. Paling kurang terhadap perumpamaan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal bagaimana tuan rumah itu mengangkat salah seorang hambanya untuk menjadi pengurus rumah. Yang pertama, tentulah yang dicari adalah hamba yang setia dan bertanggung jawab pada tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Ini kita bisa temukan di ayat 43 sampai 44 dalam Injil tadi. Kesetiaan merupakan bagian yang terpenting sebab banyak tawaran-tawaran atau bujukan, godaan-godaan yang dapat saja menggoda seseorang dalam hal kehidupan iman kita. Tentu saja ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia ini yang bisa saja membuat kita jauh dari apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Orang yang bisa setia jika ia mampu menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Entah itu dalam doa secara pribadi, entah itu pula dalam waktu-waktu hening, waktu teduh, atau pada saat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, orang yang setia itu pasti akan tahu untuk mempersiapkan dirinya jika sewaktu-waktu Tuhan datang untuk memberikan tugas kepadanya untuk dilaksanakan. Yang kedua, hamba yang tahu kehendak tuannya dan melakukan kehendak tuannya itu. Ada 3 sikap dari hamba berkaitan dengan poin permenungan ini yang dapat kita temukan di dalam Injil tadi. Yang pertama, tahu tetapi tidak melakukan kehendak tuannya. Itu ada di ayat 47. Ada orang biasa mengatakan begini, lebih baik tidak usah tahu tentang sabda Tuhan daripada tahu tetapi tidak melakukan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, sekira pemahaman ini sedikit keliru. Karena sebagai orang beriman kita seharusnya tahu untuk membangun relasi intim dengan Allah, untuk mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan dan diajak untuk melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak banyak orang yang mampu untuk menanggapi dan melakukan apa yang ia sudah tahu dari kehendak Tuhan yang kita imani. Mungkin beberapa hal yang dapat menjadi hal ini begitu sulit untuk dilakukan. Misalnya saja mengampuni. Kita tahu dalam iman kita, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Tetapi kadang-kadang kekecewaan, rasa sakit yang sangat mendalam yang masih terasa membuat orang sulit untuk melakukan hal tersebut. Juga pada saat untuk mengasihi orang lain, terlebih-lebih orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengajak kita untuk melakukan kehendak-Nya, mengasihi sesama, mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri. Tetapi kerap kali hal ini pun sulit untuk dilakukan. Apalagi jika berhadapan dengan sesama yang pernah menyakiti hati kita dan perasaan itu masih tersimpan sampai sekarang. Mungkin saja orang akan mengatakan, ya enak saja kalau dikasih begitu terus, setiap kali dia berbuat salah, menyakiti hati saya, dimaafkan dan seterusnya. Yang kedua, hamba yang tidak tahu dan tidak melakukan kehendak Tuhannya. Ayat 48a dalam Injil hari ini. Mengetahui kehendak Tuhan itu memang sangatlah penting, tetapi itu bukan satu-satunya. Di satu sisi, kita pun selalu diajak untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan iman kita, kita sudah tahu.
Setiap orang yang telah menjadi pengikut Kristus pasti tahu untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun tidak mendalam mengenal sabda Tuhan secara keseluruhan. Yang ketiga, tahu dan melakukan kehendak Tuhannya. Itu ada di ayat 48b dalam Injil hari ini. Inilah kiranya yang paling benar, yang paling baik untuk dilakukan oleh seorang hamba. Mengenal kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhannya, dan juga mau melakukannya. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka biasanya kita pun akan menerima banyak karunia dan berkat. Karunia dan berkat itu akan melengkapi kita dan menambah daya kemampuan bagi kita untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Maka para sahabat insan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berjaga-jaga untuk tetap terus-menerus tahu dan menyadari serta melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan iman kita. Melakukan terus apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan tulus hati, dengan kesadaran, dan dengan keinginan yang besar untuk memuliakan Tuhan. Pada saat Tuhan datang nanti, Ia akan bahagia karena menemukan kita orang yang beriman kepadanya, tetap setia, tekun di dalam melakukan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, semoga Engkau senantiasa tetap memberikan kami kekuatan agar kami tidak hanya mampu untuk mengetahui kehendak-Mu, tetapi juga menyadarinya dan melakukannya dalam kehidupan iman kami sehari-hari, sehingga semakin berbuahlah iman kami dalam berkat dan rahmat yang Engkau karuniakan kepada kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.